Semangat banget hari ini aku mau sekolah. Ya Karyana? Hari ini memang hari apa? Hari Senin, semangat. Iya ya, semangat sekolah ya kita ya. Siapin buku, tempat pensil, semuanya semangat. Karena kemarin liburan kita sangat senang banget ya. Saya mah sudah siap kan. Sudah siap ya? Sudah siap. Oke, yuk kita sekolah yuk. Ayo. Yuk. Ya, sampai. Kita udah sampai. Aduh, senangnya. Kita mau belajar ya. Iya ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Di pagi yang cerah ini bagaimana kabar kalian? Baik Bu Guru. Luar biasa, Ibu Guru senang. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, Iya Bu Ibu Guru. Guru absen dulu ya. Ya. Baik Bu. Kak Nuri. Hadir Bu Guru. Oke. Karyana. Ada Bu Guru. Wah, hadir semua ya hari ini ya. Hadir, Bu. Wah, luar biasa. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, bagaimana tugas yang Ibu Guru berikan kemarin? Apakah sudah dikerjakan atau belum? Loh, kok mukanya begitu? Pada tertunduk semua, ada apa ini dengan Kak Nuri dan Karyana? Iya Bu Guru, kemarin aku 2 hari Sabtu Minggu libur. Bener-bener main sama temen-temen, Oh, gitu. main pasir, Wow. main karet. Duh, senang banget sampai lupa aku ngerjain tugas. Tadi Mama nanya sih, kamu sudah mengerjakan PR? Udah. Ini aku berbohong Bu Guru. Oh begitu. Jadi Kak Nuri bilang sama orang tua udah ngerjain PR tapi belum ngerjakan. Iya Bu Guru. Oh, kalau Karyana gimana? Sama Bu Guru, saya belum mengerjakan PR karena saya keasikan bermain bekel, bermain ludo bersama dengan teman-teman saya Bu Guru. Jadi saya juga tadi Mama tanya, sudah ngerjain PR belum? Sudah siap. Wah, gimana ya? Berarti kalian semua keasikan main terus lupa ngerjain tugas dan Iya. bohong sama mama papa kalau sudah belum mengerjakan tugas kalian. Iya Bu. Aduh, gimana ya? Kayaknya kalau kayak gini, Bu Guru akan kasih hadiah. Asik dapat hadiah. Hadiah mau Bu Guru? Mau Mau dong. Hadiahnya adalah tugas tambahan. Itu bukan hadiah ya. Iya, tugas tambahan karena untuk hadiah kalian bertanggung jawab kemarin tidak mengerjakan tugas yang kemarin itu jadinya, ya kan? Iya Bu Guru. Hari ini Ibu Guru tidak akan menunda tugas yang hari ini harus kerjakan. Berarti kalian ngerjain double. Asik kan? Iya. Banyak lagi. Makin banyak ya. ya. Nggak bisa main lagi dong ya. Betul. Iya dah. Jadi kalau misalnya kita menunda tugas kita akan semakin menumpuk. Betul nggak? Betul Bu Iya. Guru. Bu Guru tidak akan menunda tugas yang harus diberikan hari ini dan tugas yang kemarin tetap harus dikumpulkan. Nah, karena kalian tidak mengerjakan kemarin berarti kan harus dikumpulkan besok. Berarti besok kumpulkan 2 ya, anak-anak ya. Iya Bu. Bu. Itu adalah untuk tanggung jawab kalian. Berarti kalian harus bertanggung jawab untuk mengatur waktu. Boleh bermain, tapi tidak boleh lupa ya untuk belajar. Belajar. Nah, hari ini janji ya untuk mau Berubah. berubah ya. Ya, Pulang Bu. sekolah bisa langsung ngerjakan PR, setelah itu boleh bermain. Iya Bu Ya, Guru. janji? Janji. Tos dulu. Tas. Oke, Tas. anak yang luar biasa, Kak Nuri dan Kak Riana, luar biasa. Hari ini mau berubah dalam Tuhan dan berjanji untuk bisa mengatur waktu dengan baik. Iya Bu Amin. Guru. Amin. Oke, karena waktu kita sudah selesai, hari ini kita selesai dulu ya. Ya, Dan besok oke. kita berjumpa lagi. Iya, Jangan Bu lupa Guru. hadiahnya. Dadah sih Bu Guru. Terima kasih. Dadah. Dadah. Aduh Kak Nuri. Iya. Banyak ya tugas kita ya. Iya, karena kita lalai ya. Iya ya, kita nggak bertanggung jawab ya Kak Nuri. Jawab. Terus kita juga berbohong. Berbohong, Ang. Apakah itu dosa, Karyana? Dosa Kak. Dosa ya, Tuhan sedih ya ketika kita berdosa, nggak Iya. sayang sama kita. Bener Betul, nggak? Kak, bener. Benar. Hari ini kita diingatkan kembali untuk menjadi anak yang bertanggung jawab, Iya. tidak berbohong, dan juga nggak boleh nakal pastinya Karyana Iya. ya.
Jadi kita mau berubah Kak? Berubah, oke. Oke. Adik-adik juga di rumah boleh sama-sama belajar untuk bertanggung jawab ya. Kalau ada tugas kita mau kerjakan dulu, baru boleh main ya Kak? Ya betul Oke, Kak. kita mau sapa dulu dong karyawan. Oh ya, iya. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Yesus dahsyat. Yeay. Sekali lagi Kak. Oke, sekali Supaya lagi lebih ya, biar semangat semangat lagi. ya. Siap-siap ya adik-adik ya. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yeay. Kemuliaan dan buat Tuhan kita Kak. Betul Kak, adik-adik kita sudah sapa di rumah. Hari ini kita mau ngapain ya Kak Nuri? Hari ini kan ibadah, kita mau sama-sama memuji menyembah Oke, Tuhan. pasti sudah siap Kak. Siap Adik-adik semuanya. ya. Adik-adik, Kak, kita ajak adik-adiknya boleh bangkit berdiri. Oke, ya. Kita mau angkat puji Tuhan. Ayo adik-adiknya beri senyuman dulu dong. Buat Tuhan kita yang terbaik. Ya. Oke. Senyum ya Kak. Ya, kita belajar menjadi anak yang tidak bohong dan juga tidak jadi anak yang nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Ya, beri yang terbaik buat Tuhan. Ayo adik-adiknya boleh ikut kalau di dari anak bergerak. Menari buat Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Nakal, 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 nakal itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Ya, kita anak-anak Tuhan gak boleh nakal ya adik-adik. Suka. Sekali lagi ya, kita bilang gak boleh malas.
bohong. Dan juga gak boleh nakal ya Kak. Iya. Kita belajar menjadi anak Tuhan yang Baik ya Kak baik, ya. jujur ya. Oke. Oke Kak Ariana. Mari Kak, kita mau bersatu dalam doa dulu kali ya Kak ya. Oh iya. Iya. Kita mau. Mari adik-adik semua yang ada dimanapun, kita mau berdoa supaya kita mulai berubah menjadi anak yang baik. Amin. Terima kasih Bapak yang baik, selamat pagi, selamat kami bersyukur kepada Engkau untuk hari ini, di pagi yang ceria ini. Kami sudah boleh Tuhan dibangunkan oleh Engkau Tuhan untuk kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kepada Engkau kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Yeay. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita mau puji Tuhan lagi Kak? Pasti ya Kak Ariana, Oke. kita mau puji Tuhan. Di momen yang spesial ini, yaitu di momen Desember, kita biasanya ngapain Kak? Oh iya, ada acara Natal ya Kak ya. Betul, yaitu kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Iya benar Pastinya. Tuhan Yesus Seluruh umat lahir. manusia, anak-anak Tuhan khususnya, Ya. merayakan Natal, amin. Amin. Tapi ada yang lebih spesial lagi dulu Apa tuh Kak? Nah, pengen tahu kan? Iya Kak. Hari ini adalah spesial ulang tahun dari Karyana. Ayo dong adik-adik ucapkan dulu selamat ulang tahun buat Karyana ya. Oke, terima kasih. Selamat ulang Tuhan tahun Yesus Karyana. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Ya pastinya kita mau juga memberitakan, menyiarkan kabar baik kepada teman-teman kita. Oke, Betul oke, nggak? Kak. Bahwa Yesus lahir, mati buat siapa? Buat semua umat manusia. Betul Buat Kak? kita dan Dan adik-adik semuanya. adik-adik Papa semua. mama kita juga ya Kak ya. Betul banget. Iya, oke Kak. Yuk kita angkat pujian, masih dalam posisi berdiri, kita mau katakan, hai siarkan gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Ya, kita mau siarkan, beritakan kabar sukacita kepada setiap orang Karyana. Ya. Oke. Kita angkat puji sekali lagi ya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Waktu kaum gembala
biasa ya Kak ya. Luar biasa Karyana. Kita hari ini Yes. sebentar lagi kita akan mendengarkan Firman Tuhan. Tuhan. Mari adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan kepada Dia yang sudah lahir menebus dosa kita. Mari adik-adik kita mau katakan, ku cinta Yesus. Yes Tuhan. Siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Dia adik-adik. Ya Yesus Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Ku cinta Yesus. Mari adik-adik kita katakan, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yes, Tuhan. Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sekali lagi adik-adik, dengan segenap hatimu kita mau katakan kita cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Dengan segenap hatiku kita panggil ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari adik-adik kita yang dimanapun, kita mau katakan kita cinta Yesus. Cinta Ya. Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus,
cinta Yesus, karena Yesus lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, aku cinta karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Untuk cinta-Mu Tuhan kepada setiap kami boleh merasakan anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Setiap adik-adik dimanapun berada, Tuhan saat ini jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman Tuhan, firman yang hidup, yang membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau, yang mengubahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kami saat ini buka hati kami untuk firman Tuhan, masuk dalam hati kami, masuk dalam pikiran kami, masuk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap adik-adik yang siap saat ini dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dipimpin oleh Kak Nuri dan Kak Riana. Wah, luar biasa ya adik-adik. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita percaya ada kuasa Tuhan yang mengalir atas setiap kita. Setiap kuasa-kuasa dan belenggu-belenggu iblis dipatahkan ya. Jadi enggak sembarangan ya adik-adik kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kita. Dimanapun adik-adik berada, kita percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang menjamah setiap kita. Ya, luar biasa adik-adik, tidak terasa hari ini kita sudah sebentar lagi mengakhiri tahun 2021. Ya, tinggal berapa minggu lagi ya adik-adik kira-kira? Wah, tinggal sebentar lagi ya, kira-kira 2 minggu lagi ya adik-adik ya. Dan minggu yang kemarin kita sudah merayakan apa? Nah, Natal bersama ya. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus dan kita boleh merayakan bagaimana Tuhan Yesus memberikan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Ya, luar biasa ya adik-adik ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan kita akan memulai tahun 2022. Nah, coba ingat-ingat apa saja yang sudah kita lakukan di tahun 2021 ini. Kira-kira aku sudah memberikan yang terbaik ya buat Tuhan atau belum nih adik-adik? Nah, kalau misalnya adik-adik masih ada hal-hal yang perlu diubah di tahun 2021, mari di awal tahun 2022 nanti kita mau bikin komitmen bersama untuk kita bisa berubah dan melangkah untuk satu hal yang baru di 2022. Ya. Adik-adik, untuk tema kita hari ini adalah membangun hidup pada firman Tuhan. Ya, membangun hidup pada firman Tuhan. Kalau 2 minggu yang lalu, Kak Rotua sudah menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Hikmat dari Tuhan. Kita ambil kisahnya dari Raja Salomo, ya.
bagaimana Raja Salomo mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Bukan hikmat yang daripada dunia ini, tapi hikmat yang daripada Tuhan. Nah, sebelum kita masuk untuk kita merenungkan firman Tuhan hari ini adik-adik, nah adik-adik bisa membaca kisah Raja Salomo ini di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 4, 1 Raja-Raja 3, 1 sampai dengan 14, dan 1 Raja-Raja 3 ayat 17 dan 28. Ya, ini kisah tentang Raja Salomo adik-adik. Bagaimana Raja Salomo mendapatkan hikmat daripada Tuhan dan bagaimana Raja Salomo memutuskan perkara yang terjadi di bangsanya. Ya, kita ingat kemarin kisah tentang Raja Salomo yang sudah diceritakan oleh pada 2 minggu yang lalu ya oleh Karotua ya tentang mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita membangun hidup pada firman Tuhan adik-adik ya. Hidup kita dibangun di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan didapat dari mana? Dari Alkitab, dari pembacaan firman Tuhan adik-adik ya. Nah, sekarang kita baca nih super ayat kita pada hari ini. Nah, adik-adik bisa ambil Alkitabnya dan kita buka dari super ayat kita Matius 7 ayat yang ke-24. Ya, adik-adik kita sama-sama baca super ayat kita pada hari ini. Ya, super ayat kita pada hari ini adalah setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita ulangi lagi ya adik-adik, super ayat kita pada hari ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ku ini besar ya. Jadi perkataan siapa? Perkataan Tuhan. Nah, perkataanku ini dan melakukannya. Jadi mendengar dan melakukan. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, bijaksana itu seperti orang yang mendapatkan apa? Sama, yaitu hikmat adik-adik ya. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, kita adalah orang yang bijaksana, orang yang mendapatkan hikmat ya. Karena apa? Diumpamakan seperti orang yang mendirikan apa? Rumahnya di atas batu adik-adik ya. Batu itu kokoh, batu itu kuat. Jadi ketika batu itu diterjang oleh air tetap kuat ya. Nah, kita mau sama-sama kenapa ya kita harus membangun hidup kita di dalam firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu yang menuntun seluruh kehidupan kita ya. Nah, sekarang kita akan review kembali nih adik-adik yang minggu yang kemarin. Minggu yang kemarin ada yang masih ingat apakah hikmat itu? Ya, hikmat kita baca ya adik-adik. Apakah hikmat itu? Nah, di dalam Ayub 28 ayat 28 mengatakan, ya, apakah hikmat itu? Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Nah, jadi adik-adik ternyata ya hikmat itu adalah takut akan Tuhan ya. Bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mentaati firman-Nya dan melakukan firman-Nya dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Disitulah hikmat Tuhan akan mengalir ya. Nah, apakah hikmat itu adik-adik? Firman Tuhan mengatakan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kita takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan yaitu kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Tadi super ayat kita mengatakan mendengar perkataanku dan melakukannya ya. Jadi takut akan Tuhan itu bagaimana kita taat mendengarkan firman Tuhan dan
melakukannya, ya. Jadi hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, bagaimana kita mendapatkan hikmat adik-adik? Ya, kita mendapatkan hikmat yaitu dengan apa? Di dalam Amsal 9 ayat yang 10, adik-adik boleh ambil Alkitabnya ya adik-adik. Amsal ada di perjanjian apa? Perjanjian lama ya. Amsal 9 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, lagi diulang lagi ya adik-adik ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Wah, luar biasa. Tadi hikmat artinya apa? Takut akan Tuhan. Kemudian bagaimana mendapatkan hikmat? Juga takut akan Tuhan. Berarti sumber hikmat adalah takut akan Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami firman-Nya setiap hari, sehingga kita bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Hikmat bukan dari dunia ini tapi dari Tuhan. Luar biasa ya adik-adik. Hikmat yang membuat kita bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa, yang mungkin buat manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, hikmatnya itu tidak terselami. Sehingga firman Tuhan mengatakan bahwa hikmat itu sangat berharga. Tidak bisa diukur oleh kekayaan daripada dunia ini. Kekayaan dunia ini pun tidak bisa membeli hikmat. Tapi hikmat itu adalah anugerah daripada Tuhan. Firman Tuhan dalam Amsal 8 ayat 12 mengatakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Ya, permata itu lambang bagaimana sesuatu yang dari dunia ini ya adik-adik, yang tidak bisa diukur oleh sesuatu yang dari dunia ini ya. Jadi hikmat itu berharga dari permata ya, tidak bisa dibeli dengan sesuatu daripada dunia ini. Jadi apapun yang diingini orang tidak dapat menyamainya adik-adik ya. Jadi tidak ada yang dapat menyamai. Hikmat itu sangat berharga. Ketika kita mendapatkan itu daripada Tuhan, itulah yang bisa menuntun hidup kita adik-adik. Ketika Raja Salomo berdoa sama Tuhan ya adik-adik, ingat kisah yang lalu ya. Yang diminta Salomo adalah hikmat daripada Tuhan ya. Nah, selanjutnya adik-adik tahu siapakah ayah dari Raja Salomo? Ada yang tahu? Ya, betul. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud ya, dari Daud. Nah, sebelum Daud meninggal, Raja Daud memberikan pesan kepada anaknya Salomo. Nah, pesannya apa sih ya? Apa sih yang dipesankan oleh Daud kepada anaknya Salomo? Ya, bagaimana kerinduan hati Daud kepada anaknya sebelum Daud meninggal ya? Raja Daud memberikan pesan. Nah, pesannya apa? Kita buka ya sama-sama di 1 Raja-Raja 2 ayat yang pertama dan keempat. Kita buka nih 1 Raja-Raja yang kedua ayat pertama dan keempat. Ya adik-adik, ini perikopnya pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Nah, firman Tuhan di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 4 mengatakan seperti ini. Ayat yang pertama, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya. Apa sih yang dipesankan oleh Salomo? Nah, di ayat yang kedua adik-adik kita bisa baca ya. Salomo mendapatkan pesan dari ayahnya. Aku ini akan menempuh jalan yang fana. Maka katanya apa? Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ya, kemudian ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Dengan setia terhadap Tuhan Allahmu.
dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya apa? Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ya. Kemudian ayat yang keempat, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, adik-adik, inilah pesan Daud kepada anaknya Salomo, yaitu supaya Salomo tetap apa? Tetap setia kepada Tuhan, tetap melakukan perintah Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, ya. Jadi mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya kita menjadi Salomo menjadi orang yang beruntung, orang yang ada di dalam jalurnya Tuhan, ada di dalam tracknya Tuhan, di dalam jalan-jalannya Tuhan, dan janji Tuhan bisa tergenapi karena kita taat, adik-adik. Wah, ketaatan itu akan menghasilkan buah, ya. Ketaatan itu akan menghasilkan buah dalam setiap kehidupan kita, ya. Kalau kita taat, kita setia, ada berkat Tuhan yang mengalir atas setiap kehidupan kita, ya adik-adik. Jadi firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 2 ini kita bisa baca, adik-adik, bagaimana pesan dari Daud kepada anaknya. Jadi hanya satu yang diminta, yaitu Salomo tetap hidup di dalam setia di dalam Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Bagaimana caranya kita mengikuti perintah Tuhan, adik-adik? Ya, kita ikuti setiap apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, memberikan hidup kita yang terbaik buat Tuhan, mempersembahkan hidup kita yang terbaik buat Tuhan. Kemudian kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, adik-adik. Kalau adik-adik yang sekolah, ya adik-adik bisa belajar dan bertanggung jawab dengan apa yang menjadi tugas adik-adik. Adik-adik menjadi siswa-siswa yang bertanggung jawab, yang memuliakan Tuhan, ya, melakukan dan taat kepada perintah Tuhan, tunduk kepada orang tua, juga kepada ibu guru, bapak guru yang ada di sekolah, kemudian mengasihi teman-teman kalian yang ada di manapun, ya. Jadi inilah yang dipesankan oleh Daud kepada anaknya Salomo, ya. Ketika Salomo taat sama Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Katanya bahwa Tuhan akan menempati janjinya sampai kepada anak-anak cucu dan keturunan berikutnya, adik-adik. Jadi ada berkat Tuhan yang mengalir, adik-adik. Wah, luar biasa ya kalau kita taat sama Tuhan, kuasa Tuhan itu mengalir atas setiap kehidupan kita. Berlaku untuk setiap kita yang percaya, adik-adik. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu mengalir atas setiap kehidupan kita. Kalau tadi super ayat kita mengatakan bahwa orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya adalah seperti orang yang bijaksana. Bukan orang yang bodoh, tapi orang yang bijaksana, orang yang memiliki hikmat, adik-adik. Ya, kalau adik-adik pernah lihat bagaimana suatu bangunan dibangun, ya adik-adik, itu harus ada pondasi yang kuat. Ya, kalau pondasinya nggak kuat, bangunan itu akan runtuh. Sehingga firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana caranya hidup kita dibangun dalam firman Tuhan, yaitu kita membangun dasar yang kuat di dalam Tuhan. Ya, kemudian adik-adik, pada suatu hari Salomo ditanya ya oleh Tuhan, ya, apa sih yang Salomo minta dari Tuhan? Adik-adik tahu? Masih ingat ceritanya? Apa yang Salomo minta daripada Tuhan? Ya, apa yang Salomo minta daripada Tuhan? Ada yang tahu? Nah, betul.
Salomo meminta apa? Hikmat daripada Tuhan ya. Ayatnya bisa dibaca nih adik-adik di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 sampai dengan 14. Bagaimana kisah Salomo bertemu dengan Tuhan, dan ketika Tuhan bertanya, apa yang kamu minta? Salomo tidak meminta kekayaan, ya. Salomo nggak minta sesuatu yang daripada dunia ini, tapi yang Salomo minta adalah apa? Hikmat, ya. Di 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-12, adik-adik bisa baca nih ya. Maka dengan sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Ya, Tuhan berkata, aku akan memberikan apa yang menjadi permintaan. Nah, apa ya permintaan daripada Salomo? Nah, Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, ya adik-adik. Wah, luar biasa ya. Adik-adik, bagaimana Raja Salomo mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Ketika Raja Salomo mendapatkan hikmat, maka Raja Salomo memiliki kekuatan untuk memimpin bangsanya dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Ya, luar biasa adik-adik. Ya, ketika ada masalah yang terjadi, masih ingat ya, ada 2 orang ibu ya, di ayat dalam kisah raja-raja ini, Salomo bisa menyelesaikan perkara itu dengan hikmat daripada Tuhan. Berdoa ya, karena hikmat yang daripada Tuhan itu sangat luar biasa. Sanggup untuk menyelesaikan setiap perkara-perkara yang mungkin bagi manusia aduh susah, tapi buat Tuhan itu bisa ada solusi. Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber hikmat, Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber pengetahuan, ya. Nah, kalau adik-adik lihat kisah di Alkitab ya adik-adik, masih ingat kisah tentang Daniel dan rekan-rekannya yang dibangkitkan menjadi anak-anak muda yang cerdas di zamannya. Itu terjadi karena Daniel dan kawan-kawan ini adalah orang-orang yang mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita takut akan Tuhan dan membawa hidup kita dipenuhi oleh firman Tuhan, membangun hidup kita dengan dasar yang kuat di dalam firman Tuhan, maka hidup kita akan dibangun kokoh di dalam Tuhan adik-adik. Firman Tuhan itu memenuhi hati kita, firman Tuhan memenuhi pikiran kita, dan firman Tuhan akan memenuhi kehidupan kita adik-adik. Adik-adik tahu mana yang benar, mana yang salah, karena Tuhan yang memberikan hikmat itu untuk kita bisa melakukannya di dalam kekuatan Tuhan, ya. Nah, di Lukas 2 ayat 52 kita juga bisa membaca ya adik-adik dari kisah Yesus. Waktu Yesus masih kecil, Yesus senang untuk datang ke bait suci, dan di sana Yesus bercakap-cakap dengan para imam-imam. Nah, di ayat Lukas 2 ayat 52 mengatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya adik-adik, ketika kita mendapatkan hikmat daripada Tuhan yang diawali dengan takut akan Tuhan, maka kasih Tuhan terus mengalir dalam setiap kita. Nah, dan kita akan memiliki kuasa Tuhan yang membuat kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa, ya adik-adik, ya. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, adik-adik, itulah awal permulaan hikmat, dan hikmat adalah takut akan Tuhan sendiri, ya. Nah, selanjutnya adik-adik kita buka lagi nih di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ya, kita bisa baca ya adik-adik ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.
Ya adik-adik, kepercayaan kita sama Tuhan itu seperti arah ya adik-adik, arah. Jadi kalau di ayat yang ke-6 dikatakan, Ia akan meluruskan jalan kita adik-adik kalau kita percaya sama Tuhan. Jadi kita dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang ke kanan, kita ke kanan. Kalau Tuhan bilang ke kiri, kita ke kiri. Kalau Tuhan bilang kita maju, kita maju. Tuhan ingin terus kita setia dalam Tuhan, kita tetap setia. Nah, seperti contohnya adik-adik, kalau kalian mungkin ada yang pernah buka map ya adik-adik di dalam Google kalian gitu ya, di handphone itu kan ada, kalau kita menuju satu tempat, kita bingung arah, kita klik nih ya tempat itu. Nah, suatu saat kakak bingung nih untuk mencari alamat tertentu ya adik-adik. Nah, langsunglah kakak aktifkan untuk bisa menuju tempat itu, bagaimana caranya ya. Nah, akhirnya ketika kakak aktifkan, nah si map ini akan memberikan arah lurus ya, ke kanan, ke kiri ya, putar arah ya. Dan kita dengerin ya, ketika kita salah jalan, map itu akan terus memberitahukan ke kanan, ke kiri, sampai akhirnya kita akan diarahkan ke tujuan ya adik-adik, ke tujuan yang kita tuju adik-adik. Nah, seperti halnya firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan itu adalah arah. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan akan beritahu, bertobat ya, kembali ke jalan Tuhan ya. Kata Tuhan, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ketika kita salah arah ya adik-adik, kita buru-buru dengar, oh ini kita masih udah menjauh nih dari Tuhan ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita ikuti apa yang Tuhan mau, kita dengar. Tuhan bilang, ayo jalan, kita udah salah jalan nih ya. Tuhan bilang, ayo jangan ke kiri tapi ke kanan. Iya Tuhan, saya mau dengar suara Tuhan sampai apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita itu terjadi adik-adik ya. Kita sampai kepada tujuan, yaitu panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adik-adik. Oleh karena itu adik-adik, bangun terus kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah arah adik-adik. Waktu kita salah, maka Tuhan akan memberitahukan, oh iya saya harus berubah nih ya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang tadi yang kita kesalahan yang tadinya kita lakukan tadi harus diubah ya. Nah, oleh karena itu adik-adik tetap setia dan tetap taat dalam Tuhan. Nah, di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27 dikisahkan ada dua macam dasar. Ya. Pertama, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas apa adik-adik? Di atas batu adik-adik. Batu itu kokoh, kuat. Ya, suatu bangunan adik-adik akan kuat ketika pondasinya juga kuat. Nah, kebanyakan pondasi di dalam rumah-rumah gitu adik-adik itu dibangun di atas batu. Ya, di situ ada adik bisa lihat ya, ada rumah di atas batu karang. Ya, batu karang itu kokoh, kuat. Ketika diterjang ombak, batu karang itu tetap kokoh, tetap kuat. Nah, yang kedua, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir ya. Pasir itu tidak kuat pondasinya. Ketika diterjang oleh ombak, tidak ada yang bisa menahan ya, sehingga ketika ada bangunan yang dibangun di atas pasir itu tidak akan kuat. Nah, kita mau dibangun di atas dasar yang teguh atau dasar yang bergoyang-goyang? Wah, pasti kita mau bahwa kalau kita berteduh di dalam rumah, kita mau kita ada dalam fondasi yang kuat sehingga rumah itu tidak hancur adik-adik ya. Jadi kalau kalian bisa melihat, pernah melihat orang-orang yang membangun
bangunan yang tinggi adik-adik. Supaya bangunan itu bisa kokoh dan kuat, bangunan itu harus dibangun di atas pondasi yang kuat, ya, yang dalam. Ya adik-adik, kalau kita mau terus bertumbuh dalam Tuhan, mengalir hikmatnya daripada Tuhan, satu hal adik-adik, terus bangun kehidupan kita pada firman Tuhan, ya. Firman Tuhan itulah yang menjadi dasar dari kehidupan kita untuk kita kuat adik-adik, ya. Ketika adik-adik menghadapi setiap masalah, adik-adik tahu bagaimana adik-adik bisa mengandalkan Tuhan, ya. Ketika adik-adik bingung di sekolah, adik-adik berdoa, Tuhan tolong aku, ya. Dan bagaimana adik-adik juga ketika adik-adik mengatur waktu kalian dengan baik, ya, mempersembahkan hidup kalian yang terbaik, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, terakhir firman Tuhan di Matius 6 ayat 33 mengatakan seperti ini. Tuhan yang terutama, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan apa? Dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ya. Jadi firman Tuhan katakan apa yang terutama apa? Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, ya. Tadi kisah tentang Raja Salomo mendapatkan pesan dari Daud, ya adik-adik, ayahnya, yaitu taat pada perintah-perintahnya. Amin adik-adik. Nah, adik-adik mau taat di dalam firman Tuhan, amin. Mau setia di dalam firman Tuhan, setia dalam baca firman Tuhan, setia dalam berdoa, setia mengikuti persekutuan adik-adik. Ya, kita mau setia terus dibangun di dalam Tuhan. Kita menjadi orang yang punya hikmat karena kita mengawali dengan takut akan Tuhan. Tidak kita dapat dari dunia ini, tapi daripada Tuhan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita adik-adik. Dan kita berjanji memberikan hati kita, hidup kita, waktu kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin adik-adik semuanya. Kita punya komitmen bersama ya. Sebentar lagi kita masuk ke tahun 2022. Nah, buat nih deklarasi apa yang mau kalian lakukan di tahun 2022 nanti. Apa yang mau kalian ubahkan di dalam tahun 2022. Kalian berdoa, kalian minta sesuatu untuk kalian bisa terus berubah dan berjalan dengan kuat di dalam firman Tuhan. Ya, adik-adik, mari kita saat ini datang pada Tuhan. Kita mau memiliki komitmen ya, memiliki komitmen dalam Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, mari adik-adik kita mau sembah Tuhan dengan pujian yang tadi. Ku cinta Yesus, ya. Kita mau katakan dengan kesungguhan hati kita adik-adik, komitmen kita sama Tuhan bahwa aku mau cinta Yesus. Karena kita tahu bahwa kasih Yesus itu terlebih dahulu kepada hidup kita. Kita boleh ditebus, kita boleh mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kita sembah Dia, ku cinta Yesus. Amin Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Cinta Yesus. Amin Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus.
kita katakan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. karena Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. mari kita datang pada Tuhan. Mari adik-adik kita mau buat komitmen di dalam Tuhan, bahwa kita mau hidup di dalam Tuhan, mentaati perintahnya, melakukan kehendaknya, dan terus setia di dalam Tuhan. Tuhan, hamba berdoa saat ini untuk setiap adik-adik yang pada hari ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dimanapun adik-adik yang berada, Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir atas setiap adik-adik berada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah setiap kami, Tuhan. Firman-Mu Tuhan mengalir dalam kehidupan kami dan terus membawa kami semakin bertumbuh dan mengenal Tuhan, dan hikmat Tuhan itu mengalir atas setiap kami dan memenuhi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami mau memiliki komitmen untuk kami terus belajar, taat, setia di dalam Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik pada Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan pada hari ini. Setiap adik-adik yang percaya dan menerima firman Tuhan di dalam setiap kehidupan dan hati adik-adik semuanya, sama-sama kita katakan amin. Yes, Yesus. Ya, luar biasa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.